Lagi, salah satu mantan pengisi Roja membongkar kebobrokan para petinggi Wahabi, Aliansi Roja Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari media dakwah sunnah.com, pasca pengakuan mantan petinggi Roja terkait fakta yang terjadi dalam internal petinggi Wahabi Aliansi Roja Media, kali ini Ustadz Muhammad Arifin Badri LCMA kembali belak-belakan membongkar muslihat oknum sekitar Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi As-Salafi. Dalam tulisannya yang mendapat kecaman dari pendukung para Wahabi Aliansi Roja ini, Ustadz Muhammad Arifin Badri LCMA dengan detail menyebutkan bahwa banyak oknum di sekitar Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi As-Salafi yang mempunyai niat jahat untuk masa depan dakwah sang da'i. Untuk diperhatikan bahwa sebelum Ustadz Muhammad Arifin Badri LCMA dibecat oleh petinggi Roja, dalam hal ini Ustadz Badrus Salam, beliau adalah salah satu orang penting di jajaran Wahabi Aliansi Roja. Bahkan dalam pengakuannya, beliau adalah salah satu murid senior serta kesayangannya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi As-Salafi. Maka tidak mengherankan jika dalam tulisannya yang berjudul "Selamatkan Ustadz Yazid Jawas dari para penyusup", Ustadz Muhammad Arifin Badri LCMA sangat mewanti-wanti terhadap bahaya yang mengancam terhadap Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi As-Salafi. Tidak hanya itu, dalam tulisannya yang dipublish di halaman FB resminya, Dr. Muhammad Arifin Badri, ia juga menyinggung kasus yang menimpa salah satu petinggi Wahabi lain yang terkenal, Ustadz Ja'far Umar Talib, salah satu petinggi Wahabi garis keras yang mendirikan Laskar Jihad untuk berjuang di Ambon dan Poso. Ustadz Arifin Badri menganalogikan bahwa kasus yang menimpa Ustadz Ja'far Umar Talib hampir sama dengan kondisi Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi saat ini. Menurutnya, sang guru tengah berada di sekeliling oknum Wahabi yang sangat membahayakan masa depan Ustadz Jawas Al-Wahabi, terlebih terhadap masa depan dakwah Salafi Aliansi Roja Media di Indonesia. Pesan Ustadz Arifin Badri ini tidak main-main. Dalam postingannya tersebut, beliau menyebutkan bahwa terdapat beberapa fakta yang telah terjadi namun tidak disadari oleh sang guru Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Termasuk diantaranya adalah dipersulitnya akses untuk memberikan nasihat kepada sang guru mulia, karena di sekitar sang guru agung tersebut hanya diisi oleh oknum-oknum yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu, Ustadz Muhammad Arifin Badri LCMA menyebutkan bahwa untuk mengelabui sang senior sekaligus petinggi Wahabi Aliansi Roja ini, para penyusup di jajaran petinggi Wahabi ini menciptakan suasana pengkultusan. Tujuannya tidak lain agar misi jahatnya tercapai. Agar lebih jelas, simak baik-baik pernyataan sekaligus pengakuan mantan petinggi Wahabi Aliansi Roja. Berikut adalah pengakuan belak-belakan mantan petinggi Wahabi Aliansi Roja dalam laman resminya yang berjudul "Selamatkan Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi dari para penyusup". Banyak orang menduga bahwa saya hobi membantah dan mencela Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Praduga itu mah dagangan para penyusup yang khawatir dagangannya tidak laku atau ketahuan bobroknya. Apa yang terjadi pada beliau saat ini serupa dengan apa yang terjadi pada diri Ustadz Ja'far Umar Talib beberapa tahun silam. Biangnya sama, beliau adalah figur publik, namun masyarakat merasa kesusahan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan beliau, sehingga adanya celah lebar dalam komunikasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum
yang ingin mencari keuntungan, baik bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Lebih parah lagi, kesempatan tersebut juga berpotensi besar dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan dan membuat onar di tengah dakwah Salafi Wahabi. Karenanya, dari hari ke hari ada saja oknum-oknum yang mengesankan membela, memuji dan menyanjung beliau dengan tidak lupa untuk mencibirkan bahwa dengan vulgar menjatuhkan dai yang lain hanya karena beda pendapat atau bahkan tidak pernah berguru kepada beliau. Dunia sosial media telah mempertontonkan sebagian oknum-oknum pembuat onar tersebut yang mengesankan sebagai murid setia atau loyalis tingkat tinggi Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi. Saya sebagai salah satu murid beliau bertekad untuk melawan upaya-upaya jahat tersebut. Karena bila kita semua diam, maka kultus kepada beliau yang itu jelas-jelas bertentangan dengan misi dakwah beliau akan menjadi kenyataan. Dan niat saya ini pernah saya utarakan langsung kepada beliau sewaktu saya berkunjung ke rumah beliau. Yuk selamatkan Ustadz kita dari para penyusup dan pembuat onar dakwah Salafi Wahabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan istiqomah kepada beliau dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita semua sebagai pejuang dakwah Wahabi Salafi. Jember, Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA, Wahabi garis lurus. Dari tulisan pengakuan yang sangat mencerahkan ini, sungguh sangat memprihatinkan kondisi aliran Wahabi Aliansi Roja ini. Betapa bejatnya oknum yang memanfaatkan dakwah Wahabi Aliansi Roja ini hanya untuk kepentingan pribadinya. Melalui pengakuan sekaligus kritik keras salah satu mantan petinggi Roja ini, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa poin penting dalam internal para petinggi Wahabi Aliansi Roja yang membahayakan terhadap masa depan pimpinan mereka, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, serta masa depan dakwah Wahabi Salafi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Pertama, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah panutan sekaligus ulama Wahabi Aliansi Roja yang sangat mempunyai pengaruh besar dalam internal Wahabi. Maka tak heran dalam pengakuan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA, banyak sekali oknum Wahabi yang berusaha mendekatinya. Terjadi budaya salah dan menyesatkan dalam internal para dai Ustadz Wahabi Indonesia ini. Ternyata terjadi pengkultusan terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Maka wajar manakala dalam internal para dai Wahabi ini sangat mendewakan sosok Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi As-Salafi. Ketiga, terjadi banyak motif kepentingan dalam pengkultusan yang dilakukan oleh para Ustadz dai Wahabi ini. Ustadz Muhammad Arifin Badri LC sampai menyebutkan penyusupan yang sengaja mereka lakukan untuk kepentingan dirinya. Mereka beranggapan melalui kedekatannya dengan senior Wahabi Aliansi Roja ini dapat memuluskan niat busuknya untuk kepentingan bisnis, sosial, dan sebagainya. 4. Menurut pengakuan Ustadz Muhammad Arifin Badri LCMA, kondisi sang guru saat ini persis seperti yang terjadi pada petinggi Wahabi aliran keras Ustadz Ja'far Umar Talib rahimahumullah, dikelilingi oleh para penyusup yang pada akhirnya akan menjatuhkan sang guru. 5. Meskipun Ustadz Muhammad Arifin Badri LCMA hanya menggunakan kata penyusup dan tidak menyebutkan secara jelas Ustadz Wahabi ini, setidaknya para petinggi Wahabi lain sudah paham. Maka wajar jika pendiri SDIT Imam Syafi'i Jember ini didepak dari kepengurusan Roja Media. Sebuah informasi yang sangat langka dan pada akhirnya dibongkar oleh alumni pengisi tetap Radio Roja ini. Turut prihatin terhadap kondisi internal aliansi Wahabi Roja ini. Semoga melalui informasi ini kita paham bahwa aliran Wahabi Salafi ini selain bermasalah dengan menyesatkan umat Islam,
juga mempunyai masalah internal yang sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari paham menyimpang Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.